Selamat berjumpa kembali adik-adik dalam perkuliahan agama Kristen Katolik Untak Semarang. Baik, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan keselamatan yang pertama, ya. Apa yang dimaksud perjalanan keselamatan? Perjalanan keselamatan adalah kisah hidup dari Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia di rumah bumi ini, ya. Jadi dalam perjalanan keselamatan nanti ada dua, yaitu perjalanan keselamatan yang pertama, yaitu kita mencoba mengenali, menyimak, melihat perjalanan hidup Yesus yang diutus oleh Tuhan Allah Bapa turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan manusia dari dosa-dosa. Ya. Sedangkan nanti dalam perjalanan keselamatan yang kedua adalah perjalanan hidup saya. Saya dari lahir, saya yang diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya. Baik, kita mulai dengan perjalanan keselamatan yang pertama dulu, yaitu kita menyimak kisah hidup Yesus Kristus, Putra Allah, yang diutus menyelamatkan manusia di rumah bumi ini. Bagaimana kita menyimak? Yaitu sejak awal sejarah keselamatan. Munculnya atau datangnya warta, kabar gembira, yaitu malaikat Jibril kepada seorang perawan yang bernama Maria. Kabar gembira itu datang pada Maria, bunda kita, yang mengabarkan bahwa Maria akan mengandung, yaitu Yesus. Itu kita bisa dapatkan dari Injil Lukas, ya. Dari jawaban Maria, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka Yesus mulai hadir di dalam rahim Maria. Kemudian dalam perjalanan ada Maria pergi ke saudaranya Elizabeth karena Maria juga bingung, ya. Kemudian dikandung, Maria sudah dalam keadaan mengandung. Ada waktu itu sensus penduduk, sehingga Maria dan Yosef harus pergi ke Bethlehem. Di dalam perjalanan ke Bethlehem itu, Yesus dilahirkan dalam suatu kandang, ya, yang kita peringati sebagai hari Natal, ya. Di perjalanan dari itu dikisahkan oleh Injil Lukas, ya. Bagaimana kelahiran Yesus, ya. Terus kemudian ada kisah juga waktu Yesus berumur 12 tahun. Yang waktu itu keluarga kudus Bunda Maria, Yosef, dan Yesus sedang ke Yerusalem, ya, ada acara, ya. Tiba-tiba Yesus hilang.
dicari, cari, tidak taunya dia ada di Kenisa, ya. Nah, sampai Bunda Maria bingung, ya. Itu Yesus waktu umur 12 tahun. Setelah itu berlalu, Yesus yang membantu bapaknya Yosef sebagai tukang kayu, ya. Sampai umur 30, Yesus mulai sadar akan panggilan Allah. Terus dia pergi ke Sungai Yordan, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dibaptis. Setelah dibaptis, dia pergi ke padang gurun. Berpuasa 40 hari. Di padang gurun dia dicobai. Ada 3 pencobaan. Tapi setelah selesai dari padang gurun, umur 33 itu ya, 30 ya, dia mulai berkarya, menyembuhkan banyak orang. Dia berkarya hanya 3 tahun saja, 3 tahun. Ya. Berjalan kemana-kemana, berjalan keliling sambil menyembuhkan banyak orang. Ya. Sampai pada puncaknya karena dia banyak menyembuhkan orang sehingga makin banyak pengikutnya. Nah, di situ orang Farisi takut ya, takut atau iri atau gimana ya, sehingga muncul konflik ya, konflik sampai pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus waktu itu. Disiksa, memanggul salib ya, sampai disalibkan, wafat, turunkan dari salib, dikuburkan ya. Tapi pada hari ketiga dia bangkit dan muncul, itulah mulai jalan keselamatan ya. Nanti saya berikan video cukup lama, 2 jam, tetapi video itu bagus ya, itu bagus. Dia ada 2 file ya, sambung begitu ya. Anda bisa coba ya, simak, bagus sekali ya. Mungkin cari waktu yang tenang begitu ya. Nah, itu sejarah keselamatan ya. Apa yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus dalam kehidupan Kristiani itu? Ada 10, yaitu teladan dalam penderitaan, teladan pengampunan, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, teladan tidak berdosa, teladan tidak pernah menipu, tidak mencaci maki, sabar, berserah kepada Allah. Yang penting teladan dalam beriman. Coba kita renungkan ya. Nah, ada 7 statement dari Yesus. Ya, I'm the true vine. Saya adalah anggur murni. Ya, I'm the bread of life. Saya adalah roti hidup. I'm the light of the world. Saya adalah terang dunia. I'm the the gate. Ya, saya adalah pintu. Ya, I'm the good shepherd. Saya adalah gembala yang baik. I'm the resurrection and the life. Saya adalah kebangkitan dan hidup. I'm the way, the truth, and the life. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Silahkan Anda simak masing-masing statement dari Yesus ini. Ya. Nah, setelah menyimak semua, tugas ya,
renungkan fase hidup Yesus yang mana yang berpengaruh dalam hidupku. Ya. Juga statement tadi ya. Cari suatu lambang ya. Apa saja boleh. Ya. Lambang apa yang muncul, kemudian nanti muncul apa ya. Yang mampu mengungkapkan kisah hidup Yesus Kristus bagiku tersebut. Kemudian buat suatu kreativitas berupa puisi atau lagu yang menjelaskan lambang tersebut. Ya. Ya, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang ya.